Wrangler dan Levi's menggunakan kapas yang sama. Wrangler harganya $19, Levi's harganya $60. Tambahan $41 itu bukan untuk kainnya. Ini dia kemana tepatnya uang itu pergi dan 6 merek lain yang sedang menjalankan strategi yang sama saat ini. Sebuah kemeja keluar dari pabrik dengan harga $11. Gak ada yang berubah dari produknya, hanya ceritanya aja yang beda. Pada saat sampai di tangan Anda, harganya menjadi $120 karena ada serangkaian perantara yang terbentuk antara pabrik dan dompet Anda. Dan setiap perantara tersebut mengambil bagian keuntungan. 7 merek menolak untuk bergabung dengan jaringan tersebut. Gak ada yang membayar untuk masuk dalam daftar ini. Harga yang harus dibayar selalu berupa cerita yang tidak ingin mereka baca. 1. Wrangler. Dapatkan sepasang celana jeans Wrangler Cowboy Cut model 13 MWZ. Harganya berkisar antara $13 hingga $22. Sekarang coba ambil sepasang Levi's 501 dengan harga $50 hingga $60. Rasakan kain denimnya sebelum Anda melihat labelnya. Perbedaan berat itu bukan cuma perasaan Anda. Wrangler mencantumkannya di label. 14,75 ons katun broken twill berat. Levi's 501 beratnya sekitar 12,5 ons. Ada sekitar 18% lebih banyak kain pada jeans murah dengan harga cuma 40% dari yang mahal. Wrangler merancang Cowboy Cut tahun 1947. Penjahit rodeo band Liechtenstein membuatnya bagi cowboy yang butuh jeans kuat saat menunggang banteng 8 detik atau perbaiki pagar 12 jam. Anyaman broken twill mencegah kaki melintir seperti di twill lurus saat dipakai berat. Kain tebal dipakai sebab denim tipis gampang sobek. Ini adalah permintaan teknis, bukan permintaan mode. Levi's dulu punya masalah serupa sebelum akhirnya berubah. Sepanjang era 70-an dan 80-an, Levi's beralih dari pakaian kerja jadi ikon budaya. Lewat kampanye selebriti dan kolaborasi fashion, 501 jadi jeans untuk gaya, bukan lagi untuk bekerja. Ketika kamu menjual budaya, bukan kain, kainnya jadi lebih tipis sementara harganya naik. Levi's memilih jalan itu. Wrangler enggak. Tas berat di lorong toko tidak memerlukan biaya apapun. Kamu bisa merasain perbedaannya sebelum apapun masuk ke keranjang belanja. Kedua, Carhartt. Ada 2 Carhartt, kebanyakan orang hanya tahu yang salah. Yang asli adalah jaket J97 Detroit, kanvas duck katun ringspan 12 ons, jahitan utama 3 lapis, bagian badan berlapis selimut, dan punggung biswing berlipit. Detail terakhir itu adalah pamel yang memungkinkan kamu mengayunkan alat tanpa merobek jahitan. Carhartt telah membuat jaket ini dengan spesifikasi yang sama sejak tahun 1889. Harganya sekitar $110 hingga $120. Carhartt yang kedua adalah Carhartt WIP. Pada tahun 1989, desainer asal Swiss Edwin Fay mulai memperkenalkan Carhartt ke pasar Eropa dan pada tahun 1994 mendirikan Carhartt Work in Progress sebagai merek berlisensi. Siluetnya sama, konstruksinya lebih tipis, tanpa lapisan selimut, tanpa panel punggung big wing swing. Jaket Detroit WIP dijual di toko-toko fashion dengan harga $248 hingga $288. Produk ini tidak dapat memberikan rentang gerakan yang membuat produk aslinya cocok untuk lokasi kerja sebenarnya. Nama yang sama pada label, harga $130 lebih mahal di stroke, namun kualitas pengerjaannya jauh berbeda dibandingkan reputasi yang dimilikinya. Temukan jaket J97 di toko pakaian kerja dan bayar $110 untuk jaket yang telah menjadi solusi sejak sebelum kakek Anda lahir. Ketiga, Kirkland Signature di Costco. Setiap kemeja kelas menengah dilengkapi dengan 4 faktur yang tidak pernah Anda lihat. Agen pemasaran, distributor grosir, toko retail, logo. Tak seorang pun dari mereka menyentuh pakaian itu. Semuanya mencairkan cek Anda. Kaos oblong pria Kirkland Signature tersedia dalam kemasan multipack, biasanya dengan harga di bawah $5 per kaos. Terbuat dari 100% katun dengan ketebalan sedang. Rasanya seperti kaos merek tunggal seharga $25 seharusnya, karena memang itulah harganya. Hingga ada anggaran pemasaran yang disematkan pada label tersebut. Harga celana jeans Kirkland dipastikan sebesar $16.99 per pasang pada Oktober 2025. Rantai pasokan di sini pendek, pabriklah yang membangunnya. Costco membelinya, benda itu jatuh di atas lah. Satu catatan, celana teknologi kini dominan berbahan sintetis. Jeans dan kaos oblong masih didominasi katun sampai 2025. Periksa label sebelum memasukkan apapun ke dalam keranjang belanja. 4. LL Bean.
Pendapatan 1,7 miliar dolar AS pada 2024 ini tetap milik keluarga pendiri. Saat LL Bean berkinerja kuat di 2024, dananya tak lari ke pemegang saham luar. Sebaliknya, 5.500 karyawan dapat bonus 6,5%, separuh tunai dan sisanya ke rekening pensiun. The North Face merupakan perusahaan di bawah naungan VF Corporation. Columbia bertanggung jawab atas harga saham. Tekanan itu kemudian tercermin dalam harga jaket yang Anda beli. LL Bean tidak menghadapi tekanan seperti itu. Bean Boot dibuat di fasilitas LL Bean di Brunswick, Maine. Karet yang direkatkan pada bagian atas berbahan kulit. Leon Bean merancangnya tahun 1911, menjual 100 pasang pertama, tapi 90 dikembalikan karena jahitannya gagal. Dia mengembalikan uang pelanggan lalu memperbaikinya. Sejak itu, desainnya tak berubah, harganya $149. Pengulas Streetwise mencatat sepatu rilisan 1992 masih dipakai hingga Maret tahun 2026. $149 untuk sepatu bot yang dibuat di fasilitas Amerika oleh perusahaan tanpa investor yang menuntut penjualan aset. 5. Unitro. Tora Industries merancang material untuk produsen kedirgantaraan, program olahraga, dan perusahaan perangkat medis. Kemudian mereka bermitra dengan Uniqlo. Lini Heat-Tech dibuat bersama oleh Toray dan Uniqlo, direkayasa dari awal, bukan diambil dari pemasok komoditas. Kainnya mampu menahan kelembaban tubuh dan mengubahnya menjadi kehangatan yang mengisolasi. Sebagian besar merek fashion gak memiliki program riset kain. Uniqlo membangun, menjalankan, dan menjual hasilnya dengan harga di bawah $25. Uniqlo menjual kaos Supima Cotton seharga $24.90. Ralph Lauren menjual kaos katun Supima yang sebanding dengan harga $85. Sertifikasi serat yang sama, kualitas kapas staple ekstra panjang yang sama. Perbedaannya terletak pada kuda polo, kampanye gaya hidup, dan 4 lapisan margin keuntungan distribusi. Uniqlo memesan kain tersebut secara langsung dan membebankan selisih harga kepada pembeli. 6 Dickies 874. Balikan celana apapun dari dalam keluar sebelum memeriksa label harganya. Cari panjang bagian dalam kaki. Tekan kuku jempolmu pada 1 inci jahitan dan cari penguatan 3 jarum jahitan di bagian paha dalam, dudukan, dan pinggang. Dickies 874 memilikinya, ditambah perlakuan anti noda dari pabrik dan lipatan yang ditenun ke dalam kain, bukan hanya disetrika. Harganya antara $18.97 hingga $24.99. Pasar Cino Designer meniru siluetnya dan mematok harga $150 untuk hasilnya tanpa spesifikasi konstruksi tersebut. Perlu dicatat, Dickies diakuisisi pada 2025 seharga $600 juta. Nomor 874 lolos transisi terakhir. Ketahanan spesifikasinya masih dipertanyain. Uji jahit celana ini untuk membuktikannya. 7. Lance M. Brooks Brothers membuat kemeja andalannya dari katun Supima, tenunan halus, dan saku dada. Tahun 2016, mereka menghapus saku dari kemeja Oxford Cloth button down demi kembali ke desain asli. Itu bukan warisan, itu hanyalah pemasaran yang dibungkus seolah-olah sejarah. Versi arsipnya sekarang dijual seharga $158 dan 50 sen tanpa saku. Saku tersebut menjadi kategori pembelian terpisah di situs web mereka sendiri. Lands' End, Hyde Park, Oxford dibanderol sekitar $30. Konstruksi pinpoint yang lebih halus, jatuh kain yang lebih lembut dan bersih, seluruhnya menggunakan katun Supima dan ada sakunya. Brooks Brothers mematok harga $158 hanya untuk kenangan akan saku yang mereka hilangkan sendiri. Lands' End mematok harga $30 dan tetap mempertahankan semuanya. 7 merek, 1 pola. Semua dari mereka memangkas perantara antara pabrik dan pembeli, lalu mengembalikan uang itu ke dalam produk. Wrangler tetap mempertahankan konsep rekayasa ketika Levi's menukarnya dengan kampanye selebriti. Carhartt membuat jaket pada tahun 1889 yang kualitasnya masih lebih baik daripada versi $288 yang memakai namanya sekarang. Kirkland menghilangkan 4 lapis markup dan menaruh penghematannya di rak gudang. LL Bean menolak investor luar selama lebih dari 1 abad. Uniqlo membangun laboratorium kain bersama mitra dirgantara dan menjual hasilnya seharga $25. Dickies merancang celana seharga $20 yang kualitasnya mengungguli Cino Designer $150 di setiap titik tekan. Lands' End mempertahankan saku yang diam-diam dihilangkan oleh Brooks Brothers. Harga selalu menjadi ceritanya, hanya butuh seseorang untuk membacakannya dengan lantang.